Inilah video animasi rencana pembangunan transportasi massal bawah tanah yang akan dibangun di Bali. Video animasi ini adalah pemodelan light rail transit berbasis kereta dengan 2 atau 3 gerbong yang relnya berada di bawah tanah. Video rencana stasiun naik turun penumpang pun telah dirancang sebagai gambaran rencana LRT Bali. LRT di Bali akan disebut Bali Urban Subway ini akan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan beberapa jalur objek wisata seperti Canggu hingga Tanah Lot, Jimbaran, serta Nusa Dua. Proyek ini rencananya akan dibangun untuk mengurangi kemacetan serta memberi rasa nyaman para wisatawan dan warga Bali. Untuk mencegah sebenarnya itu bagus, cuman yang perlu dipikirkan lagi, yang saya tahu kan juga anggaran untuk MRT ini untuk di Bali ini kan kurang juga, anggaran APBD untuk Provinsi Bali juga kurang. Jadi kalau tidak memungkinkan juga tidak perlu dipaksakan lah, karena Bali juga masih butuh yang lain daripada MRT. Menurut saya itu selain bisa mengurangi kemacetan, itu memperhemat waktu sama mengurangi polusi sih. Dan bisa juga untuk mempermudah turis mungkin atau warga sekitar supaya lebih menghemat biaya. Untuk rencana pembangunan moda transportasi massal ini, pemerintah Provinsi Bali telah membentuk PT Sarana Bali Dwi Pajaya. Ada beberapa fase dalam upaya mewujudkan pembangunan LRT ini. Fase 1 yakni dari sentral parkir ke arah Canggu hingga objek wisata Tanah Lot sepanjang 16 km. Sementara pada fase 2 yakni sentral parkir menuju Bandara, Jimbaran hingga Nusa Dua sepanjang 13,5 km. Fase 1 dan 2 diharapkan selesai pada tahun 2031. Jika light rail transit atau urban subway yang diputuskan menjadi sarana transportasi massal, maka diperkirakan dibutuhkan dana sebesar 10,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 170 triliun rupiah. Nilai tersebut bukan hanya pada pembangunan sarana transportasinya saja, namun termasuk pengembangan kawasan di sekitar stasiun. Pembiayaan rencananya akan dilakukan secara bisnis to bisnis sehingga tidak meminta pembiayaan dari pemerintah, sebab Bali sendiri adalah brand yang besar. Rel transportasi kereta ini akan berada di kedalaman sekitar 30 meter. Pembangunan terowongan bawah tanah masing-masing jalur akan menggunakan alat tunnel bor mesin atau TBM. Ini adalah salah satu lokasi stasiun naik turunnya penumpang LRT yang akan dibangun di Bali. Posisinya berada di Sentral Parkir Kuta. Di awal September 2024 lalu sudah ada upaya untuk melakukan pembersihan lahan secara spiritual, termasuk juga peletakan batu pertama pembangunan proyek tersebut. Namun hingga saat ini tanda-tanda proyek LRT akan dibangun belum juga nampak. Pihak PT Sarana Bali Dwi Pajaya mengatakan hingga saat ini belum diputuskan apakah Bali akan membangun MRT ataukah LRT. Saat ini baru tahap joint study atau visibility lengkap setelah ditunjukkan salah satu perusahaan konsorsium sebagai lead investor. Tindak lanjut dari penunjukan lead investor itu adalah mereka melakukan joint study. Jadi melakukan penyiapan semacam visibility study yang lengkap untuk pertama menentukan desain teknis, kemudian kapasitas, rute, sampai dengan pembiayaan. Nah, setelah itu nanti disepakati bersama, barulah kemudian bersama itu dalam artian pihak konsorsium, kemudian pihak pendana, ya, financier, sama kita sebagai wakil dari pemerintah Provinsi Bali. Nah, barulah dari situ kemudian disepakati bagaimana kelanjutan terkait dengan konstruksi maupun operasi. Nah, sekarang kita masih di tahap joint study itu. Hingga saat ini sudah ada 8 konsorsium yang tertarik, 2 dari Indonesia, 2 dari Tiongkok, serta 1 dari Jerman, Prancis, Malaysia, serta Inggris. Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah DKI Jakarta bahkan telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU yang diantaranya terkait dengan pembangunan MRT. Kita memang masih kekurangan tenaga teknis yang punya pengalaman di hal itu, sehingga bantuan ini kita sambut baik. Nah, itu yang isinya sebetulnya adalah mereka akan membantu PT Sarana Bali Dwi Pajaya untuk mempersiapkan dokumen teknis yang diperlukan untuk mempersiapkan MRT Bali. Termasuk dana, Pak?
Dana belum ada pembicaraan, tetapi kemarin sudah dibicarakan oleh Pak Wagub bahwa kalau memang diperlukan DKI siap bantu. Tapi mungkin mekanismenya harus dipikirkan apa model yang bisa dikembangkan dari kesiapan DKI. Seberapa penting sebenarnya pembangunan transportasi massal di Bali? Pengamat transportasi Universitas Udayana menyatakan saat ini pertumbuhan wisatawan yang datang ke Bali sangatlah tinggi, sementara layanan transportasi yang ada sekarang mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. Dalam 3 tahun terakhir saja, pertumbuhan kendaraan mencapai 5%, sedangkan pertumbuhan jalan hanya 0,008%. Ketika terjadi kemacetan, itu rasanya sangat wajar. Kenapa? Karena kapasitas jalan itu sudah terlampaui. Jadi kebutuhan pergerakan sudah melampaui kapasitas jalan. Sehingga pilihan kita hanya ada 2. Yang pertama dari sisi supply adalah kita membangun jalan baru atau memperlebar jalan. Apakah mampu itu kita lakukan? Kemudian yang kedua pilihannya adalah demand management. Jadi demand management ini adalah bagaimana kita memindahkan sebagian pengguna kendaraan bermotor di jalan ke sistem angkutan umum massal. Jadi kita sangat memerlukan sistem angkutan umum massal. Sekarang tinggal hanya bentuknya disesuaikan juga dengan tentunya dari segi teknis, dari segi kemampuan finansial yang ada, di samping sosial budaya dan aspek lingkungan. Sehingga ya kita sendiri yang harus memilih tipe apa yang kira-kira cocok untuk diterapkan di Bali. Jadi atau tidaknya pembangunan Mass Rapid Transit atau Light Rail Transit di Bali, kini semuanya akan tergantung pada adakah investor yang akan menanamkan modal pada proyek transportasi massal ini. Sebab 8 konsorsium yang tertarik kini tengah melakukan feasibility study. Igede Nyoman Wiryadinata, Kartika Widowati, dan Pasar Bali.